Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya, Rustam Simamora. Pada video kali ini, kita akan membahas beberapa soal tentang peluang. Soal-soal yang akan kita bahas ini adalah soal-soal yang bersumber dari ujian masuk UGM, SBMPTN, dan SIMAK UI. Adik-adik dan teman-teman semua, jangan sampai lupa bahwa topik ini adalah semacam topik wajib. Oleh karenanya, jangan Anda lewatkan video ini. Kita akan membahas soal-soal tadi dengan cara-cara yang praktis dan mudah dipahami. Kita mulai dari nomor 1. A, B, C, D, dan E akan berfoto bersama. Peluang A dan B selalu berdampingan dan E selalu berada di ujung kanan adalah kiri-kiri. Pertama, kita cari dulu semua kemungkinan. Kita simbolkan dengan NS. NS ini adalah banyak cara menyusun 5 unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutan. Oleh karenanya, bisa kita cari dengan menggunakan permutasi dan bisa juga kita cari dengan aturan pengisian tempat. Kita cari dengan menggunakan aturan pengisian tempat saja. Kita sediakan 5 tempat seperti ini. Untuk mengisi tempat pertama ada 5 cara karena ada 5 unsur yang tersedia. Tempat kedua tinggal 4 karena 1 dari 5 unsur yang tersedia sudah berada di tempat yang pertama. Demikian seterusnya. Ini 3, ini 2, ini 1. Jadi banyak cara, semuanya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Selanjutnya kita akan mencari banyaknya cara menyusun apabila unsur A dan B selalu berdampingan dan E selalu berada di ujung kanan. Kita misalkan banyak caranya itu sebagai NK. K itu adalah kejadian si A dan B berdampingan dan E berada di ujung kanan apabila A, B, C, dan E berfoto bersama. Ada syarat bahwa A dan B selalu berdampingan. Dan syarat yang berikutnya, E selalu berada di ujung kanan. Jadi kalau kita gambarkan, ini tempat yang tersedia, tempatnya 5, karena ada 5 orang. Terus sudah dipatok bahwa si E di sini. Jadi yang menjadi pertimbangan kita adalah bagaimanakah banyak cara menyusun 4 yang tersedia ini. Dengan catatan, A dan B selalu berdampingan. Kita misalkan bahwa AB itu sama dengan unsur X. Tapi perlu kita pahami, menyusun X ini bisa 2 cara, bisa AB, bisa BA. Menyusun AB, 2 cara. Kemudian, unsur yang kita pertimbangkan sekarang menjadi X, C, D saja. Si E tadi sudah ditempatkan di kanan, kemudian AB sudah kita buat sementara sebagai X. Banyak cara menyusun 3 unsur ini adalah 3 kali 2 kali 1. Apabila Anda membutuhkan skema seperti yang tadi, membuat 3 tempat tidak masalah, silakan. Oleh karenanya, banyaknya cara kejadian itu terjadi atau banyaknya anggota K atau nilai dari NK adalah 2 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Yang diminta adalah peluang kejadian K. Peluang kejadian K akan sama dengan banyaknya cara K terjadi dibagi dengan semua kemungkinan yang melibatkan kejadian K itu. NK 2 kali 3 kali 2 kali 1, sedangkan NS itu adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kemari kita coret, kemudian 2 dengan 4 dapat 2, sehingga kita dapatkan 1/10. Dengan kata lain jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor yang kedua. Di dalam kotak terdapat 3 bola biru, 6 bola merah, dan 2 bola putih. Jika diambil 7 bola tanpa pengembalian, maka peluang banyaknya bola merah yang terambil 3 kali banyaknya bola putih yang terambil adalah titik-titik. Jadi ceritanya di dalam kotak itu ada bola dengan berbagai warna. Bola biru ada 3 biji, kemudian bola merah ada 6 biji, kemudian bola putih ada 2 biji. Jadi banyak bola yang tersedia di kotak, ada sebanyak 11 bola. Kemudian ada syarat. Syaratnya di sini adalah bahwa yang terambil banyak yang merah harus 3 kali banyaknya yang putih. Banyak yang merah saya buat NM, banyak yang putih saya buat NP. Ceritanya diambil 7 bola. Kemudian ditanyakan peluangnya. Jadi kalau misalnya bola putih diambil sebiji, maka bola merah harus 3 biji. Supaya pas, banyak yang merah 3 kali yang putih. Berarti sisanya haruslah yang biru. Yang biru berarti 3 biji lagi.
Ya, karena yang diambil tadi ada 7 bola. Seandainya kita ambil 2 yang putih, maka yang merah 3 kali 2. 3 kali 2 ya, 6. Kalau ini yang terjadi, yang kita ambil sudah 8 bola. Jadi, cara pengambilannya mengikuti yang ini saja. 1 bola putih, 3 yang merah, dan 3 yang biru. Jadi, ini tidak berlaku lagi karena tidak memenuhi syarat. Misalkan kejadian mengambil 1 bola putih dan 3 bola merah dan 3 bola biru itu sebagai kejadian E. Kita cari dulu banyak cara E terjadi. Kita mengambil 1 bola putih dari 2 bola putih yang tersedia. Dan di sini kita akan menggunakan kombinasi. Oh ya teman-teman, di video sebelumnya saya telah membahas tentang kombinatorika atau kaidah pencacahan yang merupakan syarat untuk menguasai topik ini. Silahkan cek videonya di deskripsi atau pada link di atas. Sekarang untuk yang merah, berarti kombinasi 3 dari 6. Yang biru, kombinasi 3 dari 3. Ini semua kita kalikan. Kalau dia kombinasi sama di sini dengan di sini, berarti dapat 1. Maka kita akan dapatkan kombinasi 1 dari 2, 2 faktorial, kemudian 2 kurang 1, 1 faktorial, 1 faktorial, dikali 6 faktorial, kemudian 6 kurang 3, 3 faktorial, faktorialkan lagi yang di sini, ini dia, kali 1. 2 faktorial dibagi 1 faktorial, 1 faktorial, kita peroleh 2. Kemudian 6 faktorial dibagi 3 faktorial, tinggal 6 kali 5 kali 4. 3 faktorial itu 6, coret kemari. Jadi kita dapatkan hasilnya 2 kali 5 kali 4. Selanjutnya kita cari banyaknya semua kemungkinan yang melibatkan kejadian itu. Kita itu sedang mengambil 7 bola dari 11 bola yang tersedia. Kita tidak memperhatikan urutan di sini, jadi kombinasi 7 dari 11. Kita peroleh 11 faktorial, 11 dikurang 7, 4 faktorial. Kemudian faktorialkan lagi yang di sini. 11 faktorial dibagi 7 faktorial, tinggal 11 dikali 10, dikali 9, dikali 8. Sedangkan 4 faktorial itu adalah 4 kali 3, kali 2, kali 1. Ini kita coret kemari. Kemudian 3 dengan 9 dapat 3. Kita peroleh hasilnya 11 dikali 10 dikali 3. Sehingga kalau dibutuhkan peluang kejadian E akan sama dengan banyak cara E terjadi dibagi banyaknya semua kemungkinan. NE tadi 2 kali 5 kali 4, sedangkan NS 11 dikali 10 dikali 3. Ini coret, tinggal 4/33. Jadi jawabannya adalah bola. Kita lanjut ke nomor yang ketiga. Diberikan suku banyak PX sama dengan S kuadrat ditambah BX tambah A. Jika A dan B dipilih secara acak dari selang 0,4, maka peluang persamaan suku banyak tersebut tidak mempunyai akar. Jadi suku banyak PX sama dengan S kuadrat ditambah BX tambah A adalah fungsi kuadrat yang A-nya dibatasi dari 0 sampai A sama dengan 4. Demikian juga B-nya. Selanjutnya dibicarakan kejadian apabila fungsi kuadrat itu tidak memiliki akar. Maksudnya tidak memiliki akar real atau imajiner. Kalau dia tidak memiliki akar yang real, berarti diskriminan harus lebih kecil dari 0. Ingat, diskriminan itu adalah koefisien X dikuadratkan dikurang 4 kali koefisien S kuadrat kali konstanta. Jadi dalam soal kita ini, diskriminannya berarti B kuadrat dikurang 4 kali 1 kali A. Ini akan lebih kecil dari 0 karena diketahui dia imajiner. Kita dapatkan B kuadrat dikurang 4A lebih kecil dari 0. Atau B kuadrat lebih kecil dari 4A. Seandainya kedua ruas dibagi 4, kita akan dapatkan 1/4 B kuadrat lebih kecil dari A. Atau dengan kata lain, bahwa A lebih besar dari 1/4 B kuadrat. Jadi urusannya sekarang sudah berhadapan dengan pertidaksamaan. Buat sementara kita misalkan bahwa 1/4 B kuadrat itu sama dengan A. Dan A ini adalah suatu fungsi kuadrat dengan variabel B. Biasanya kita menjumpai fungsi fx sama dengan y. Kalau ini fb sama dengan A. Seandainya persamaan fungsi kuadrat ini kita visualisasikan pada koordinat kartesius, seperti ini dia. Jadi yang biasanya kita menggambar koordinat kartesius, sumbu x dan sumbu y, ini jadi sumbu b dan sumbu a. Kemudian sketsa grafik dari FB sama dengan 1/4 B kuadrat, kira-kira seperti ini. Kemudian ada syarat tadi bahwa A dan B itu
mulai dari 0 sampai 4. Artinya dalam soal kita ini yang menjadi NS adalah ini semua. Inilah yang menjadi NS atau semua kemungkinan. Terus kita ingat kembali bahwa yang sedang kita hadapi sebenarnya adalah pertidaksamaan A lebih dari 1/4 B kuadrat. Jadi ini buat sementara saja. Seandainya kita ambil titik uji titik 2,2. Seandainya kita masukkan kemari titik uji 2,2, berarti B-nya 2, kemudian A-nya juga 2. Kita dapat ketidaksamaan seperti ini. 2 lebih besar dari 1. Ini adalah sesuatu yang benar, artinya titik 2,2 berada pada daerah penyelesaian yang sedang dibicarakan. Artinya apa? Penyelesaian dari A lebih besar dari 1/4 B kuadrat adalah ini. Maksud dari pekerjaan kita begini, apabila A-nya dipilih dari 0 sampai 4 dan B-nya dari 0 sampai 4, maka semua kemungkinannya adalah yang diarsir pertama sekali. Dan apabila ada kejadian bahwa suku banyak tersebut tidak memiliki akar yang real, maka banyak caranya adalah ini, yang diarsir 2 kali. Jadi misalkan kejadian persamaan suku banyak tidak memiliki akar real adalah kejadian E, maka kita butuh mencari banyaknya E. Kemudian semua kemungkinan kita misalkan itu sebagai NS. Kalau NS itu tidak lain adalah luas daerah yang ini, yang diarsir pertama sekali. Kalau NS gampang saja mencarinya, NS akan sama dengan 4 kali 4 karena arsiran itu berupa persegi. Untuk mencari NE atau luas daerah yang diarsir 2 kali ini, maka kita kalau bekerja dengan cara normal, cara yang biasa, maka kita akan bekerja dengan integral luas lebih spesifiknya. Tapi kita akan bekerja dengan menggunakan rumus yang praktis. Ceritanya begini, kalau ada daerah yang dibatasi fungsi kuadrat, kita butuh mencari luas daerah yang ini, maka luas daerah yang ini bisa dicari dengan rumus seperti ini. 2/3 panjang ini kemari, misalkan sepanjang A, kemudian panjang ini kemari, misalkan itu sepanjang T. Jadi seperti rumus segitiga alas kali tinggi, tapi kalau ini 2/3 alas kali tinggi. Jadi kembali ke soal kita, NE adalah yang 2 kali diarsir, yang ini itu adalah 2/3 dikali panjang ini kemari sepanjang 4, panjang ini kemari juga 4. Kita dapatkan 2/3 kali 4 kali 4. Jadi peluang kejadian E itu adalah NE dibagi dengan NS 4 kali 4, sehingga kita peroleh ini kemari coret, hasil akhir 2/3. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke nomor 4. Diketahui dalam sebuah ruangan terdapat 3 kelompok, yaitu kelompok ibu sebanyak 3 orang, bapak 4 orang, kemudian anak 2 orang. Jadi semuanya ada 9 orang. Mereka hendak duduk pada sebuah bangku panjang. Peluang bahwa mereka akan duduk berdampingan berkelompok adalah titik-titik. Misalkan kejadian mereka akan duduk berdampingan itu secara berkelompok itu adalah kejadian E. Dan ditanya adalah peluang kejadian E. Peluang kejadian E akan sama dengan banyaknya cara E terjadi dibagi dengan banyaknya semua kemungkinan. Kita mulai dengan mencari semua kemungkinan. Banyaknya semua kemungkinan berarti banyak cara ke 9 orang itu duduk. Berarti 9 faktorial. Untuk mencari 9 faktorial, boleh Anda gunakan permutasi, boleh Anda gunakan juga metode pengisian tempat. Sedangkan untuk mencari banyaknya cara I terjadi, ini butuh sedikit analisis. Ibu itu 3 orang, bapak itu 4 orang, anak itu 2 orang. Karena berkelompok, kita misalkan kelompok ibu itu adalah unsur X, kelompok bapak itu adalah unsur Y, kelompok anak itu adalah unsur Z. Jadi mereka buat sementara dihitung masing-masing satu unsur saja. Seandainya ketiga unsur ini mau disusun, maka banyak caranya adalah 3 kali 2 kali 1. Tapi ingat, kalau unsur X, yaitu kelompok ibu, itu terdiri dari 3 orang ibu, maka banyaknya cara mengatur atau menyusun kelompok ibu ada 3 kali 2 kali 1. Kelompok bapak ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Dan kelompok anak untuk mengatur grup mereka, kelompok mereka ada 2 kali 1. Itu berarti NE adalah 3 kali 2 kali 1 dikali ini semua. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan NS tadi 9 faktorial, itu adalah 9 dikali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasil pembagian mereka itulah peluang kejadian E. Kita selesaikan. Ini coret kemari, kemudian 3 kali 2 kali 1, 6, coret kemari. Kemudian 2 dengan 2, 2 kali 2 dapat 4, dengan 8 tinggal 2,
kemudian ini kemari, tinggal 3. Jadi peluang kejadian E adalah 1/3 kali 2 kali 7 kali 5. Kita dapatkan 210. Jadi peluang mereka itu duduk berkelompok adalah 1/210. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya kita ke nomor yang kelima. Sebuah kotak berisi 2 koin Rp200, 4 koin Rp500, dan 6 koin Rp1.000. Jadi koin yang 200 2 biji, koin yang 500 4 biji, kemudian koin yang terakhir, koin yang 1000-an itu ada 6 biji. Diambil 6 koin. Kemudian diketahui syaratnya jumlahnya harus minimal 5.000. Jadi boleh 5.000, boleh di atas 5.000. Misalkan kejadian itu adalah kejadian E, maka yang ditanya adalah peluang kejadian E. Kita butuh NE, banyak caranya kejadian itu terjadi, kemudian dibagi dengan NS, banyaknya semua kemungkinan. Kita mulai dengan mencari NE. Karena jumlahnya minimal 5.000, boleh kita mengambil seperti ini. Kita ambil 6 biji koin, dan ke-6 koin itu adalah koin 1000-an. Sementara koin 1000-an ada 6 biji. Ya, berarti kombinasi 6 dari 6. Boleh juga kita bekerja seperti ini. 1 biji koin 500-an. Koin 500-an ada 4 biji. Tadi koin 1000-an ada 6 biji. Nah, ini jumlah duitnya ini masih seperti syarat. 6 koin, kemudian jumlahnya 5.500. Boleh juga seperti ini. Kita mengambil 5 biji koin 1000-an dari 6 yang tersedia. Kemudian kita mengambil sebiji lagi koin 200-an dari 2 biji yang tersedia. Kemudian boleh juga kita bekerja seperti ini. Kita ambil 4 biji koin 1000-an dari 6 yang tersedia. 2 koin lagi kita pilih koin 500-an. Dan koin 500-an itu tersedia 4. 4.000 tambah 1.000, pas 5.000. Alternatif lain tidak ada lagi. Jadi banyaknya cara terjadi adalah ini semua. Kita sederhanakan. Ini kombinasi 6 dari 6. Kalau sama ini udah dapat 1. Ini kombinasi 5 dari 6, berarti 6 faktorial. Kemudian 1 faktorial, 5 faktorial. Sedangkan ini 4 faktorial, 4 kurang 1, 3 faktorial, 1 faktorial. 6 faktorial, 1 faktorial, 5 faktorial. 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. 6 faktorial, 2 faktorial, 4 faktorial. 4 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. Ini kemari dapat 6, kemudian ini kemari, ini dapat 4, ini dapat 6, ini dapat 2, ini dapat 6 kali 5, terus ini kemari, tinggal 3, terus ini kemari, tinggal 4 kali 3, ini kemari, tinggal 2. Kita selesaikan lebih lanjut, ini 1 tadi, ini kemari dapat 24, kemudian ini dapat 12, kemudian ini dapat 3 kali 5, 15, 2 kali 3, 6, 15 kali 6, 90. Hasilnya kita dapat 127. Selanjutnya kita mencari NS. Banyaknya semua kemungkinan. Kita itu sedang mengambil 6 koin dari 12 koin yang tersedia. Berarti 12 faktorial, 12 kurang 6, 6 faktorial, kemudian 6 faktorial lagi. Ini tinggal 12 dikali 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 kali 7. 6 faktorial, 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ini kemari dapat 12, jadi 12 yang di atas tercoret. 5 dengan 10 dapat 2, 4 dengan 8 dapat 2, kemudian 3 dengan 9 dapat 3. Jadi kita dapat 11 dikali 2 dikali 3 dikali 2 dikali 7. Kita dapat 11 kali 7, 77, 77 kali 12. 77 kali 12 dapat 924. Jadi peluang kejadian ini sama dengan NE dibagi dengan NS atau 127 dibagi 924. Jadi hasilnya adalah 127 per 924. Jawabannya adalah C. Jadi demikianlah video kita yang membahas tentang soal-soal peluang. Tonton video-video saya yang lainnya dan jangan lupa untuk mendukung saya dalam membangun channel ini dengan like, share, dan subscribe. Terima kasih.